Sahabat GPIB, kembali lagi di Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Novianti Situmorang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Tebing Tinggi Jambi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, kiranya keadaan sahabat GPIB dimanapun berada dalam keadaan baik, sukacita dan damai sejahtera, dan pastinya sehat selalu ya. Iya, hari ini bersama saya Pendeta Novianti Situmorang, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan mari, jika sahabat GPIB sudah mendapatkan pembacaan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk hari yang baru yang masih Engkau percayakan dan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memulai pagi hari ini dengan kami memulainya membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami, untuk kami menjalani hari ini ya Allah Bapa, sehingga kami tidak salah melangkah dan kami tetap berada di dalam jalan Tuhan. Bukan hanya hari ini, tetapi juga hari-hari yang akan datang. Biar firman-Mu senantiasa menjadi penuntun suluh bagi langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan atas kami semua. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Mari kita melihat dan membaca bersama Alkitab kita. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Karena Firaun dan pasukannya dihempaskannya ke dalam laut, perwira-perwira pilihan dibenamkan ke dalam laut beraut. Samudra dalam menutup mereka, seperti batu mereka tenggelam ke dalam air yang dalam. Tangan kananmu Tuhan, mulia dalam kekuasaan-Mu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan kejayaan-Mu yang besar, Kau binasakan mereka yang bangkit menentang-Mu. Kau lepaskan api murka-Mu yang memakan mereka seperti jerami. Karena embusan nafas-Mu, air menjulang tinggi. Aliran air berdiri tegak seperti bendungan. Samudra dalam membeku di pusat laut. Kata musuh, akan ku kejar dan akan ku capai mereka. Akan ku bagi-bagikan jarahannya, akan ku lampiaskan nafsu amarahku terhadap mereka. Akan ku hunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau menghembuskan taufan-Mu, laut pun melingkupi mereka. Seperti timah mereka tenggelam dalam air yang dahsyat. Siapakah seperti Engkau yang di antara ilah-ilah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia dalam kekudusan-Mu? Menakjubkan karena perbuatan-Mu yang masyhur, pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara mengenai ungkapan syukur, yang dimana kita bisa melihat Musa dan bangsa Israel tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukurnya kepada Tuhan melalui puji-pujian yang begitu indah. Dan di dalam puji-pujian yang berisi tentang ungkapan syukur mereka, terdapat sebuah pengakuan tentang kemahakuasaan Tuhan Allah, di mana mereka telah melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bertindak melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan menyatakan kuasanya melalui mujizat demi mujizat yang tadinya Firaun mengeraskan hatinya, tetapi Tuhan melakukan berbagai macam cara untuk melembutkan hati Firaun untuk bisa membebaskan bangsa Israel, melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Walaupun memang perjalanannya, prosesnya itu panjang dan tidak mudah. Tulah demi tulah Tuhan kasih sebagai bentuk penghukuman supaya Firaun mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Namun pada tulah ke-10 Firaun pada akhirnya ia mau membuka hatinya untuk melepaskan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, ternyata Firaun kembali mengeraskan hatinya, dan Firaun mengejar bangsa Israel, mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan kembali lagi, ia bertindak menyatakan kuasanya, ia menyatakan mujizatnya, ia menolong, ia menjaga, ia melindungi bangsa Israel melalui Musa, di mana ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan laut Teberau, mereka panik, tetapi Tuhan kembali lagi menyatakan kuasanya, pertolongannya, kebaikannya. Tuhan melalui Musa memakai Musa untuk membelah laut Teberau itu, sehingga Israel bisa lari menghindari kejaran pasukan Mesir, pasukan Firaun. Dan pada akhirnya mereka selamat, mereka terbebas dari kejaran tersebut, dan seluruh pasukan Firaun, pasukan Mesir mati di laut Teberau tersebut. Dan kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah lepas tangan, tidak pernah tinggal diam ketika umat yang dikasihinya dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam tekanan kehidupan. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, Tuhan merasakan apa yang umatnya rasakan, dan Tuhan bertindak. Tuhan peduli, Tuhan sungguh amat mengasihi umatnya, yaitu bangsa Israel, sehingga ketika Israel boleh bebas dari perbudakan Mesir, mereka telah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mereka menaikkan ungkapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kita juga untuk juga senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa menjadi pribadi yang tahu terima kasih, tahu bersyukur. Karena apa? Kita juga telah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita telah merasakan begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur. Terlebih lagi Tuhan telah juga membebaskan saya dan sahabat GPIB dari perbudakan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, yaitu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah budak-budak dosa, namun Tuhan yang mengasihi kita, orang berdosa ini, ia rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Mari kita responi kebaikan Tuhan dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan hanya sekedar perkataan melalui mulut saja, tetapi juga dengan sikap hidup yang benar, sikap hidup yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dengan kita menjaga kekudusan hidup, dengan kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dengan kita menjadi pribadi yang jujur, yang benar, menghormati sesama, mengasihi Tuhan melalui juga mengasihi sesama. Mari kita lakukan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik sebagai bentuk ungkapan syukur, respon kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah melakukan, memberikan yang terbaik. Kebaikan demi kebaikan sudah Tuhan curahkan hari lepas hari. Jadi mari
Segala sesuatunya telah Tuhan nyatakan. Kita dijaga, dipelihara, dilindungi. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk bisa melalui segala pergumulan kehidupan kita. Karena itu mari kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Dan mari kita belajar dari bangsa Israel dan Musa yang senantiasa meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjalani hari ini. Bersyukurlah, mari kita hitung segala sesuatunya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hitung hal-hal yang buruk, tetapi mari kita hitung hal-hal yang baik. Berkat Tuhan, mari kita hitunglah, kau kan akan kagum pada kasih-Nya. Mari, jangan fokus kepada hal-hal yang buruk, tetapi fokuslah kepada hal-hal yang baik yang telah Tuhan nyatakan senantiasa hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau senantiasa bersyukur, tahu berterima kasih karena kami telah mendapatkan banyak hal kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan kami rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali banyak mengeluh, kami seringkali menggerutu, bahkan kami marah dan menyalahkan Tuhan atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami berfokus kepada masalah dan pergumulan hidup kami, padahal banyak hal yang baik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Namun kami mengabaikan semuanya itu, ya Allah Bapa. Ampuni kami Tuhan, biarlah seluruh perjalanan hidup kami jalani dengan ungkapan syukur dan berterima kasih karena Engkau baik dan sangat amat baik. Apa yang Kau nyatakan pun itulah yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur dan menyatakan syukur kami, dan bukan hanya sekedar melalui perkataan saja, tetapi juga dengan suatu tindakan yang nyata. Kami bersyukur dengan melalui perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah rasa syukur kami ini kami nyatakan dengan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Ampuni atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, sertai perjalanan kami pada hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami kerjakan, dengan segala juga pergumulan yang di dalamnya. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kuatkan kami sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami. Tuhan, inilah doa kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan kehidupan kami juga serahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini, ya Allah Bapa. Tuhan, berjalanlah dan sertailah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Shalom, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja
dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak, saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.